apa kabar teman-teman BUMDesa? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang evaluasi kinerja BUMDesa. Apa sih yang dimaksud evaluasi kinerja BUMDesa? Evaluasi kinerja BUMDesa adalah proses untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BUMDesa melalui aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Apakah dasar-dasar kita melakukan evaluasi kinerja BUMDesa? Ini adalah payung hukum untuk melakukan evaluasi kinerja BUMDesa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penataan desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa. Penataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, dan meningkatkan daya saing desa. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 71 menyebutkan bahwa Menteri melakukan pendataan dan pemeringkatan BUMDesa atau BUMDesa bersama berdasarkan hasil evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Apa sih tujuan evaluasi kinerja BUMDesa? Tujuan evaluasi kinerja BUMDesa adalah memperoleh keyakinan terbatas atas penilaian kinerja operasional maupun kinerja pelayanan dan keuangan BUMDesa. Hasil penilaian kinerja dikelompokkan dalam predikat yaitu nilai kinerja 90, masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian, nilai kinerja antara 70 sampai dengan 90 masuk kategori baik. Nilai kinerja 50 sampai dengan 70 masuk kategori cukup baik. Kemudian, nilai kinerja 30 sampai dengan 50 masuk kategori kurang baik. Dan apabila nilai kinerja masih mendapatkan skor 0 sampai 30, itu berarti evaluasi kinerja BUMDesa masih dalam kategori tidak baik. Bobot indikator penilaian kinerja BUMDesa terdiri dari satu aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari ROE atau Return on Equity, ROA atau Return on Asset, kemudian Return on Investment atau ROI, ada cash ratio atau rasio kas, kemudian current ratio, rasio lancar, perputaran total aset, rasio modal sendiri terhadap total aktiva, dan PADES. Total bobot keuangan adalah 40. Bobot aspek operasional. Aspek operasional terdiri dari perspektif proses bisnis dan perspektif pelanggan. Untuk perspektif proses bisnis terdiri dari perizinan usaha, SOP pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, produk atau jasa yang sesuai dengan standar, penggunaan komputer dan aplikasi, serta jumlah penyerapan tenaga kerja. Sementara, perspektif pelanggan terdiri dari penerima manfaat layanan usaha. Bobot untuk aspek operasional adalah 40. Aspek berikutnya adalah aspek administrasi. Aspek administrasi ini terdiri dari rencana program kerja, laporan tahunan dan semesteran, dengan total bobot administrasi adalah 20. Mari kita coba untuk melakukan penilaian atas masing-masing aspek yang ada di dalam indikator penilaian kinerja BUMDesa. Yang pertama adalah aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari penilaian rasio laba terhadap ekuitas atau ROE. Tujuannya adalah menilai apakah ekuitas yang dimiliki BUMDesa mampu menghasilkan laba bersih yang memadai.
Untuk hal ini, kita akan mendapatkan rumus ROI, yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikalikan 100%. Sumber dari pengambilan data ini adalah kita lihat neraca dari BUMDesa dan laporan laba rugi BUMDesa. Yang kedua adalah rasio laba terhadap investasi atau ROI. Tujuan untuk melakukan penghitungan ini adalah untuk menilai pertumbuhan laba BUMDesa dari total aset yang diinvestasikan. Kita menghitungnya adalah dengan membandingkan laba kotor ditambah beban penyusutan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi BUMDesa, kita bagi dengan total aset yang ada dalam neraca, kita kalikan dengan 100%. Yang ketiga adalah penghitungan pengembalian aset atau ROA. Tujuannya adalah untuk menilai apakah aset yang dimiliki oleh BUMDesa mampu menghasilkan laba bersih yang memadai. Bagaimana menghitungnya? Yaitu kita membandingkan laba bersih di dalam laporan rugi laba BUMDesa dibagi dengan total aset yang ada dalam neraca BUMDesa, kita kalikan dengan 100%. Berikutnya adalah rasio kas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah BUMDesa mampu melunasi kewajiban lancar atau utang jangka pendeknya dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Kas dan setara kas ini yang dimaksud adalah uang kas yang ada di dalam rekening BUMDesa maupun di dalam rekening koran bank. Cara menghitungnya adalah kas ditambahkan dengan setara kas yang ada di dalam neraca dibagi dengan hutang jangka pendek yang ada di dalam neraca juga, kemudian kita kalikan dengan 100%. Berikutnya kita akan menghitung rasio lancar masih dalam aspek keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah BUMDesa mampu membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Cara menghitungnya adalah aset lancar yang ada di dalam laporan neraca kita bagi dengan hutang jangka pendek yang ada di dalam laporan neraca juga kita kalikan dengan 100%. Yang berikutnya kita akan menghitung total aset turnover atau TATU. Tujuannya adalah untuk menilai apakah aset yang dimiliki BUMDesa dapat menghasilkan pendapatan yang optimal. Cara menghitungnya adalah kita ambil total pendapatan yang ada di dalam laporan rugi laba, kita bandingkan dengan total aset yang ada di dalam laporan neraca, kemudian kita kalikan 100%. Kemudian, untuk penghitungan rasio total modal sendiri terhadap total aset, TMS terhadap TA, bertujuan untuk menilai persentase jumlah investasi dalam total aset yang didanai dengan modal sendiri. Kita menghitung dengan cara total modal sendiri yang ada di dalam neraca, kita bagi dengan total aset yang ada di dalam neraca, kemudian kita kalikan 100%. Rasio berikutnya adalah rasio PADESA atau pendapatan asli desa. Tujuan menghitung rasio ini adalah untuk menilai apakah kegiatan usaha bagi desa dan masyarakat yang meliputi keuntungan BUMDesa atau BUMDesma dikontribusikan untuk pendapatan asli desa. Rumusnya adalah kalau BUMDesa menyetor PADES ke desa, itu kita akan berikan skor ada. Namun kalau BUMDesa belum dapat menyetorkan PADESA ke desa, berarti kita berikan skor belum ada atau tidak ada. Berikutnya kita masuk penghitungan aspek operasional bab perspektif proses bisnis. Penghitungan ini kita hitung, yang pertama adalah terkait perizinan usaha. Tujuan untuk menghitung aspek
perizinan usaha adalah untuk menilai apakah BUMDesa telah memiliki perizinan usaha atau berbadan hukum. Penghitungannya adalah dengan indikator ada atau tidak, di mana kalau indikatornya ada, berarti BUMDesa telah memiliki perizinan usaha atau berbadan hukum. Namun kalau BUMDesa belum memiliki perizinan usaha atau berbadan hukum, berarti kita rumuskan tidak ada. Berikutnya adalah indikator SOP pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah BUMDesa telah mampu menyusun pedoman pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Cara menghitung indikator ini adalah dengan scoring ada atau tidak. Apabila BUMDesa telah mampu menyusun pedoman pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, kita akan nilai menjadi ada. Namun apabila BUMDesa belum mampu menyusun pedoman pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, kita nilai tidak. Masih dalam aspek operasional, perspektif proses bisnis, kita akan lanjutkan ke indikator produk atau jasa yang sesuai dengan standar. Tujuan menilai hal ini adalah untuk menilai apakah produk atau jasa yang dihasilkan oleh BUMDesa telah memiliki standarisasi produk atau jasa. Bagaimana kita menghitungnya? Yaitu dengan kita membandingkan produk atau jasa yang sesuai dengan SOP dibagi dengan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan oleh BUMDesa, kita kalikan dengan 100%. Berikutnya adalah indikator penggunaan komputer atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah BUMDesa telah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya. Cara menghitungnya adalah dengan memberikan scoring ada atau tidak. Apabila BUMDesa telah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya, kita akan berikan scoring ada. Namun apabila BUMDesa belum mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya, kita scoring tidak. Berikutnya adalah indikator jumlah penyerapan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kegiatan usaha BUMDesa mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Cara menghitung indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah tenaga kerja BUMDesa, kita bagi dengan jumlah penduduk setempat dikalikan dengan 100%. Aspek operasional berikutnya adalah terkait perspektif pelanggan, di mana indikatornya adalah penerima manfaat layanan usaha. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kegiatan usaha yang dihasilkan oleh BUMDesa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Bagaimana kita menghitungnya? Yaitu kita akan membandingkan jumlah penduduk yang memanfaatkan usaha BUMDesa dibagi jumlah penduduk setempat dikalikan 100%. Indikator penilaian kinerja BUMDesa untuk aspek yang terakhir adalah aspek administrasi. Aspek administrasi ini berisi indikator terkait rencana program kerja. Menurut PP nomor 11 tahun 2021 pasal 37, pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa atau BUMDesa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rancangan rencana program kerja BUMDesa atau BUMDesa bersama diputuskan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagai rencana program kerja BUMDesa atau BUMDesa bersama. Penilaian indikator ini kita akan melihat apabila rancangan rencana program kerja BUMDesa tersebut disampaikan dalam musyawarah desa, kita akan berikan skor 10. Apabila rancangan rencana program kerja BUMDesa telah dibuat namun belum disampaikan dalam musyawarah desa, kita akan memberikan skor 5. Namun
Apabila BUMDesa belum membuat rancangan rencana program kerja BUMDesa, kita berikan skor 0. Indikator aspek administrasi yang kedua adalah terkait laporan tahunan dan semesteran. Menurut PP nomor 11 tahun 2021 pasal 58, pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan tahunan dan laporan semesteran yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDesa atau BUMDesa bersama. Laporan disampaikan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawal BUMDesa. Kita menilai kondisi ini yaitu dengan scoring. Apabila laporan tahunan dan semesteran dibuat oleh BUMDesa dan disampaikan dalam musyawarah desa, kita berikan skor 10. Kemudian, apabila laporan tahunan dan semesteran dibuat oleh BUMDesa namun belum disampaikan dalam musyawarah desa, kita berikan skor 5. Tetapi apabila laporan tahunan dan semesteran belum dibuat oleh BUMDesa, kita akan berikan skor 0. Demikian tata cara penilaian evaluasi kinerja terhadap BUMDesa. Semoga apa yang kami berikan kepada teman-teman BUMDesa dapat dimanfaatkan dan dapat berguna untuk pengembangan BUMDesa ke depannya. Terima kasih, selamat mencoba.